Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ilham Hamid Ma'arif dengan NIM F1S1 19056 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi masalah transportasi. Nah, di sini saya memiliki contoh persoalan model transportasi. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu PW, PH, dan PP dengan kapasitas masing-masing 90, 60, dan 50 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu GA, GB, dan GC, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 110, dan 40. Ongkos angkut 1000 per ton semen dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat tabelnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Nah, untuk penyelesaian yang pertama, kita menggunakan metode Northwest Corner. Nah, tabelnya sudah sama seperti yang di soal tadi. Nah, untuk perhitungannya, di sini kita lihat untuk supply dan demand-nya. Nah, kita cari yang terkecil antara 50 dan 90. Nah, 50 yang paling kecil, maka 50 kita naikkan ke atas. Nah, berarti di sini sudah penuh. Nah, di sini 50, maka di sini sisanya 40. Nah, 40 kita masukkan ke sini. Sehingga 50 tambah 40, 90. Jadi di sini sudah penuh. Nah, di sini 110 dengan 60 kecil 60, maka 60 kita masukin ke sini. Nah, berarti di sini sudah penuh. Nah, di sini 40, 60. Di sininya 110, berarti di sini membutuhkan 10. Nah, berarti masih sisa 40. Nah, 40-nya kita masukin sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, maka bisa kita hitung untuk biaya yang dikeluarkan, yaitu 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19. Hasilnya 3260. Nah, lanjut untuk metode yang kedua, yaitu kita menggunakan metode VAP. Nah, untuk tabel awalnya seperti ini. Untuk metode VAM, langkah pertama yaitu kita cari selisih antar baris dan kolom yang terbesar. Nah, di sini kita cari selisihnya 19 dikurang 10, 9. Nah, di sini 20, 15 kurang 10, ini dicari yang terkecil. Berarti 15 dan 10. Nah, 15 dikurang 10, 5. Nah, ini 8 kurang 5, 3. Sama seperti yang untuk gudang A, gudang B, gudang C. Ini yang terkecil 20 sama 15. Jadi 20 kurang 15, 5. Di sini 10 kurang 5, 5. Di sini 10 kurang 8, 2. Nah, karena selisih yang terbesar 9, maka untuk baris pabrik P terlebih dahulu yang kita dahulukan. Nah, untuk biaya terkecilnya di sini 10, maka 50-nya kita taruh di sini. Nah, di sini sudah terisi, maka kita cari lagi selisih yang terbesar. Nah, dari 20 kurang 5 kan 15. Nah, yang terbesar adalah di sini.
Maka untuk itu 90-nya masuk ke sini. Tapi karena di sini ada 50, terus untuk demandnya jumlahnya 110, maka di sini kita tulis 60. Karena 60 ditambah 10, 110. Nah, maka di 90-nya masih ada sisa 30. Nah, di sini yang terkecil kedua itu 8 ya. Jadi untuk sisa 30 tadi kita masukin ke sini. Karena biaya selisih terbesarnya juga ada di baris ini, yaitu 12. Mana 20 dikurang 8. Karena yang untuk ini tadi sudah kita isi. Nah, untuk yang sini, maka karena tadi di sini sudah terisi 30, nah sedangkan demandnya 40, maka di sini kita tambah 10. Jadi 30 tambah 10, 40. Nah, jadi di sini masih sisa 50. Jadi 50-nya kita masukin ke angka terkecil yang kedua, yaitu di sini 15. Nah, kita masukin 50. Nah, sehingga terbentuklah tabel akhir seperti ini. Sehingga kita bisa menjumlahkan biaya yang dikeluarkan, yaitu 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Hasilnya yaitu 1890. Nah, untuk yang ketiga kita menggunakan metode stepping stone. Kita masih menggunakan tabel yang tadi. Nah, untuk perbaikan pertama kita gunakan cara trial and error. Di mana di sini kita akan uh, memutar angka ya. Memutar yang ada tone-nya. Nah, di sini karena untuk di pabrik HA ini kosong, maka untuk 50 ini kita tukarkan ke HA. Nah, jadi di sini untuk yang HA ini kita tambahkan positif. Selanjutnya kita pindah ke HB negatif, ke atas positif, dan ke kiri lagi negatif. Sehingga 50 kita turunkan 50. Nah, di sini untuk supply-nya 60. Jadi masih sisa 10. Nah, 10-nya kita masukin ke sini. 50 tambah 10, 60, maka sini sudah penuh. Sudah habis. Nah, karena di sini 10, yang di bawahnya juga 10, maka kan 20. Nah, 110 sisanya berarti 90, karena 110 kurang 20. Nah, 90 kita naikkan ke atas. Nah, karena di supply-nya 90, berarti untuk ini sama ini sudah penuh. Nah, dengan itu maka kita bisa menghitungnya, menghitung biaya yang dikeluarkan, yaitu 50 kali 15 ditambah 90 kali 5 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 2260. Nah, untuk perbaikan yang kedua masih sama, kita menggunakan trial and error. Di sini kita cari lagi kotak yang kosong. Nah, kotak yang kosong tadi ada di WC ya.
Jadi di sini kita 40-nya kita pindahkan aja ke atas. Nah, sama seperti tadi ya, kita pindahkan berarti di sini positif, selanjutnya di sini negatif, turun ke bawah positif, ke kanan negatif. Nah, 40-nya kita naikkan ke atas, maka sisanya masih ada 50. Nah, 50-nya kita taruh di sini. 50 tambah 40, 90, maka di sini sudah penuh. Nah, turun ke bawah, karena di sini sudah ada 50, di sini 10, maka 60. 110 dikurang 60 masih sisa 50. Nah, 50 kita tulis di sini. Nah, maka biaya yang dikeluarkan bisa kita hitung. Maka 50 kali 15 ditambah 50 kali 5 ditambah 10 kali 20 tambah 50 kali 10 tambah 40 kali 8 sama dengan 2020. Nah, perbaikan yang ketiga, kita cari lagi tabel yang kotak yang masih kosong maksud saya, yaitu di sini ya. Dan 10-nya tadi belum kita cek juga. Jadi untuk langkahnya sama seperti tadi, 10-nya kita putar, kita pindahkan ke sini. Jadi di sini positif, naik ke atas negatif, lalu pindah ke kiri, positif, turun ke bawah negatif. Nah, 10-nya kita pindahkan ke sini. Di sini masih ada 50 ya. Berarti sini sudah penuh. Habis. Nah, naik ke atas. Di sini 10. Nah, ini 40. Berarti masih sisa 30. Nah, 30-nya kita tulis di sini. Nah, untuk supply-nya 90. Berarti masih sisa 60. Nah, 60 kita tulis di sini. Nah, 60 tambah 50, 110. Berarti sudah benar. Nah, setelah dihitung dengan trial and error, biaya yang dikeluarkan yaitu 50 kali 15 ditambah 60 kali 5 ditambah 50 kali 10 tambah 10 kali 10 tambah 30 kali 8 sama dengan 1890. Nah, 1890 ini sudah paling optimal. Nah, namun jika hasil belum optimal, lakukan perbaikan terus sampai mendapatkan hasil yang optimal. Seperti tadi. Nah, selanjutnya metode MODI atau Modified Distribution. Nah, untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. RI tambah KJ sama dengan CIJ, di mana RI yaitu nilai baris I, KJ nilai kolom J, CIJ biaya pengangkutan dari sumber I ke tujuan J. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, isi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Lalu yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom dengan cara yang pertama, baris pertama selalu diberi nilai kosong. Dan yang kedua, nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan rumus RI tambah KJ sama dengan CIJ. Nah, bisa kita lihat nilai baris W sama dengan RW sama dengan kosong. Ini baris pertama. Mencari nilai kolom A, RW tambah KA sama dengan CWA. Nah, RW-nya tadi kosong, ditambah KA sama dengan 20. Nilai kolom A sama dengan KA sama dengan 20. Nah, mencari nilai kolom dan baris yang lain. Di sini kita bisa lihat bersama untuk yang KB, maka RW tambah KB sama dengan CWB. Nah, RW-nya kosong tambah KB sama dengan 5. Maka KB sama dengan 5.
Untuk yang selanjutnya, RH tambah KB sama dengan CHB. RH tambah 5 sama dengan 20, maka RH sama dengan 11. Untuk yang di bawahnya sama seperti yang di atasnya ya. RP tambah KB sama dengan CPB, RP tambah 5 sama dengan 10. Maka RP 10 dikurang 5. Untuk yang KC sama RP tambah KC sama dengan CPC sama dengan 5 tambah KC sama dengan 19. Maka 19 kurang 5, 14. Nah, ini tabel yang tadi ya. Tadi kita dapatkan untuk northwest cornernya seperti ini. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan metode Monty, di mana untuk rumusnya RI tambah KI sama dengan CIC. Nah, di sini baris pertama sama dengan 0. Maka kita tulis di sini W sama dengan 0. Nah, RW tambah KA sama dengan CWA. RW 0 tambah KA sama dengan 20. Maka KA sama dengan 20. Kita tulis di sini 20. Selanjutnya untuk yang B, maka RW tambah KB sama dengan CWB. RW-nya 0 tambah KB sama dengan 5, maka KB sama dengan 5. Selanjutnya yang RH. RH ditambah KB sama dengan CHB. RH tambah KB tadi 5 sama dengan CHB-nya 20. Maka RH sama dengan 15. Nah, lanjut. Sini RP tambah KB sama dengan CPB. Ini ya. Maka RP tambah KB 5 sama dengan CPB-nya 10. RP sama dengan 10 kurang 5 berarti 5. Nah, satu lagi, RP tambah KC sama dengan CPC. Di mana RP 5 tambah KC sama dengan 19. 19 sama dengan KC sama dengan 14. Oke. Nah, kita sudah dapatkan. Maka selanjutnya menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 air atau segi 4 kosong. Jadi rumusnya yaitu CIC dikurang RI dikurang KJ sama dengan indeks perbaikan. Nah, untuk tabel indeks perbaikannya seperti ini. Maka kita masukkan ke rumusnya HA 15 kurang 15 kurang 20. Maka hasilnya minus 20. Nah, untuk PA 25 kurang 5 kurang 20 0. WC 8 kurang 0 kurang 12 minus 6. Untuk HC indeks perbaikannya minus 19. Nah, di sini yang paling kecil atau paling negatif itu minus 20. Jadi kita ambil minus 20. Nah, langkah keempat yaitu memilih titik tolak perubahan. Segi 4 yang merupakan titik tolak perubahan adalah segi 4 yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya terbesar. Di sini tadi bertanda negatif dan angkanya terbesar yaitu minus 20. Nah, AA memenuhi syarat adalah segi 4 AA dan dipilih sebagai segi 4 yang akan kita isi. Nah, sekarang memperbaiki alokasi. Yang pertama, berikan tanda positif pada sel terpilih atau AA. Nah, yang kedua,
Pilih satu sel terdekat yang mempunyai isi dan sebaris HB. Yang sebaris atau HB. Nah, pilihlah satu sel terdekat yang mempunyai isi dan sekolom atau WA. Berilah tanda negatif keduanya. Nah, langkah ketiga, pilih satu sel sebaris atau sekolom dengan dua sel yang bertanda negatif tadi atau WB dan berilah sel ini tanda positif. Langkah yang keempat, pindahkan alokasi dari sel yang bertanda negatif ke yang bertanda positif supaya sebanyak isi terkecil dari sel yang bertanda negatif. Nah, jadi sel HA kemudian berisi 50, sel HB berisi 60 dikurang 50. Sel PP berisi 40 tambah 50 sama dengan 90. Maka sel WA menjadi tidak berisi. Nah, tabel perbaikan pertama. Ini masih sama seperti yang tadi. Nah, berarti di sini untuk HA kita tambahkan positif. Lalu untuk HB negatif, ini negatif ya. Maka di sini positif. Nah, ke atas, ke bawah. Sama seperti metode stepping stone. Di sini, nah, habis ya. Maka turun ke bawah. Sama seperti tadi, 50-nya kita pindahkan ke bawah. Maka di sini kan 50, ini 60. Berarti kan masih sisa 10. Maka 10 kita masukkan, 50 tambah 10, 60. Berarti di sini sudah penuh. Sini 10, 10. Maka 110, sisanya 90. Waktunya habis. Maka 90. 90 tambah 10 tambah 10, 110. Nah, maka tabel pertama hasil perubahan seperti ini. Biaya transportasinya 90 kali 5 ditambah 50 kali 15 tambah 10 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 sama dengan 2260. Nah, ulangi langkah-langkah tersebut mulai langkah nomor 2 sampai diperoleh biaya terendah. Nah, tabel kedua hasil perubahan tadi kita dapat seperti ini. Nah, maka kita ubah lagi. Nah, kita ubah ini ya. Kita pindahkan lagi. Mana berarti di sini positif, negatif, sini negatif, ini positif. Nah, kita akan memindahkan 40 ke atas. Nah, di sini sudah ada 50. Ini 60. Nah, yang ini tadi kita pindahkan ke bawah. Maka sini habis. Ini 20 karena di sini ada 90. 90 tambah 20, 110. Nah, karena di sini ada 20, di sini berarti nanti ini kan 50, ini 20, berarti masih sisa 30. Nah, ini kita masukkan 30. Sehingga 20 tambah 30, 54. Nah, untuk yang atas, karena di sini 30, ini 40. Berarti masih sisa 10. Nah, 10 kita
masukin ke sini. Nah, di sini 10, ini 50. Maka kita ini cukup 50, 10. Sudah pas 60. Nah, jadi tabel kedua hasil perubahan seperti ini. Oke, maka kita bisa langsung menjumlahkannya. Biaya transportasi yaitu 90 kali 5 ditambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 ditambah 20 kali 10 ditambah 30 kali 19. Hasilnya 2070. Nah, karena eh, belum optimal, kita lakukan lagi tabel ketiga. Nah, tadi kita dapatkan dari hasil perubahan tabel kedua tadi seperti ini. Nah, kita akan pindahkan lagi karena belum optimum. Kita pindahkan ke yang kosong. Nah, di sini kosong. Jadi ini kita tambahkan plus ini negatif. Ini negatif tapi sini positif. Nah, kita akan pindahkan di sini. Nah, ini kita pindahkan ke atas. Jadi di sini otomatis 30 ya, karena kita pindahkan ke sini. Nah, di sini 10 berarti sudah habis ini ya. 30 tambah 10 40. Nah, maka di sini berapa? Kan di sini 30. Nah, berarti 90 kurang 30 sisanya 60. Kita masukin 60 di sini. Dan ini harus coret 60 tambah 30 90. Pas. Jadi di sini sudah penuh. Nah, kita lanjut ke bawah. Di sini 60. Berarti sini 110. Nah, sisanya yaitu 50. Karena 60 tambah 50 110. Nah, kita dapatkan ya untuk tabel perubahannya. Nah, ini 50 50 ya, sudah pas. Nah, jadi biaya transportasinya yaitu 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10. Hasilnya 1890. Nah, ini yang paling kecil berarti sudah optimal ya. Nah, tabel keempat hasil perubahan tadi kita dapatkan seperti ini ya. Nah, tabel indeks perbaikan. Di sini kita lihat lagi untuk WA ya, 20 dikurang 0 kurang 5, 15. AB AB DIJ kurang RI kurang KJ, 20 kurang 2 kurang 5, jadi 13. PA-nya 25 kurang 5 kurang 13, 7. Dan PC 19 dikurang 5 kurang 8, 6. Nah, sudah tidak ada yang negatif. Nah, ini ya.
Tabel D tidak bisa dioptimalkan lagi karena indeks perbaikan tidak ada yang negatif. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai masalah metode transportasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.